Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini hal penting yang perlu diperhatikan, terutama bagi pemula sebelum memutuskan untuk memelihara iguana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeliharaan iguana ini sangat mudah ya. Pertama, dia tidak berbulu ya. Jadi kalau kita mandiin pun setiap hari dia nggak ada masalah. Bisa ya langsung kering gitu. Dan yang terutama untuk pemeliharaan iguana ini, dia harus berjemur. Semakin lama semakin bagus, jam berapa aja. Tapi catatannya setiap jemur ini harus ada daerah teduhnya. Jadi biar dia bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Ketika dia kepanasan, dia bisa neduh. Ketika dia mau berjemur lagi, dia bisa berjemur lagi. Ketika dijemur, di fullin matahari dan nggak ada daerah teduhnya, kalau kelupaan itu bisa sangat fatal ya, karena dia jadi nggak bisa neduh, jadi bisa mati gitu. Yang paling umum sih itu. Atau yang kedua, malah nggak pernah dijemur sama sekali. Itu nantinya pasti akan sangat berpengaruh ke nafsu makan dan metabolisme tubuhnya. Kalau kita nggak bisa jemur dia, maka harus diganti dengan lampu reptil. Karena dia adalah hewan berdarah dingin. Jadi kalau dia nggak bisa termoregulasi suhu tubuhnya ini, pasti nanti akan ada aja penyakitnya. Kalau pemeliharaannya tidak bersih, umumnya penyakit yang pertama itu jamur, penyakit kulit. Terus kalau misalnya jarang dijemur, penyakit yang paling umum adalah MBD atau metabolic bone disease. Jadi ketika dia nggak bisa memproduksi, menyerap kalsium ya dari makanannya karena tidak dijemur, dia akan mengambil kalsium dari tulangnya. Jadi tulangnya akan lunak, bisa dilihat dari rahangnya nanti membengkak, terus ekornya juga bengkok-bengkok, nanti lama-lama nggak bisa jalan dan akhirnya bisa fatal. Kalau sudah terjadi MBD, yang tentunya yang paling utama harus dirubah adalah cara pemeliharaan. Harus rutin jemur, terus makanannya juga diperbaiki jenisnya, dan harus ditambah kalsium dengan D3 ya, untuk mengejar penyerapan kalsiumnya supaya lebih baik lagi. Iguana ini termasuknya hewan eksotis, bukan hewan seperti kucing rumahan yang memang minta dielus-elus gitu. Jadi memang harus dibiasakan dari kecil, atau kalau sudah ukuran sedang juga tetap bisa. Yang penting sering dipegang, sering interaksi, kasih makan, setiap hari ketemu gitu ya. Nggak harus dikeluarin, nggak apa-apa, tapi ada interaksi minimal. Kalau dikeluarin, dikasih makan, lebih bagus lagi, lebih cepat dia akan kenal pemiliknya. Kalau anak-anak biasanya saya saranin yang kecil-kecil. Tapi ketika udah agak besar ya, remaja gitu, bisa saya tawarkan yang kecil atau mulai yang agak besar. Kalau misalnya untuk di rumah, misal orang dewasa gitu ya, dia punya kandang besar cuma untuk sekedar dilihat-lihat aja gitu, bisa saya sarankan yang besar gitu. Karena memang untuk punya iguana yang besar dan sudah sangat terbiasa sama manusia, itu butuh proses yang panjang gitu ya. Mungkin yang paling pertama komitmen ya. Biasanya sih ada tipe-tipe orang yang bosenan, jadi dia ngelihat mungkin di YouTube pingin,
terus dia pelihara, terus ternyata bosan gitu. Biasanya itu faktor utama yang nantinya jadi kasihan iguananya nggak terawat gitu ya. Yang kedua, waktu untuk merawatnya, walaupun dia pemeliharaannya mudah, tapi tetap butuh waktu untuk membersihkan kandang, kasih makan gitu ya, menjemur. Jadi pastikan ada komitmen baik dari keseriusan dan waktunya. Jadi buat para hobiis yang sudah lama pelihara iguana atau baru mau pelihara iguana ini hewan yang sangat menarik. Selain unik ternyata juga bisa menghasilkan gitu kalau kita rawat dengan sepenuh hati.